Halo semuanya, ketemu lagi dalam Belajar Biar Pintar. Kita masuk ke dalam bab usaha energi dan daya. Di bagian kedua ini kita membahas mengenai energi dan gaya-gaya konservatif. Simak video berikut sampai selesai. Selamat belajar. Kita masuk ke bagian kedua dari bab ini, yaitu membahas mengenai energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau melakukan kerja. Satuannya adalah joule. Kemudian energi yang akan kita bahas saat ini adalah EK atau energi kinetik, EP atau energi potensial, dan EM atau energi mekanik. Yang pertama, keterkaitan antara EK dengan usaha. Di sini kita sudah belajar bahwa EK merupakan energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Ini penting. Ketika ada kata-kata yang bergerak, berarti di situ ada kecepatan. Secara matematis dinyatakan sebagai EK sama dengan setengah mv kuadrat. M adalah massa benda dalam satuan kilogram. V adalah kecepatan gerak benda dalam satuan meter per sekon. Hubungan antara usaha dengan EK adalah W sama dengan delta EK. Jika ada perubahan kecepatan, maka ada perubahan EK. Jika ada perubahan EK, maka ada usaha pada sistem itu. Di sini dijelaskan bahwa usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan EK pada benda tersebut, atau delta EK sama dengan EK akhir dikurangi EK awal. Itu merupakan usaha yang terjadi. Contoh soal nomor 1. Gaya sebesar 100 Newton bekerja pada sebuah benda yang bermassa 10 kg selama 15 sekon. Jika mula-mula benda diam, hitunglah EK akhir yang dimiliki benda. Diketahui besarnya gaya F sama dengan 100 Newton, massa benda 10 kg, waktu atau T sama dengan 15 sekon, dan V0 atau kecepatan awalnya sama dengan 0. Berapakah EK akhir? Oke, di sini yang pertama kita harus tahu dulu berapakah besarnya percepatan yang dinyatakan sebagai F sama dengan M kali A. Maka kita bisa menghitung A atau percepatan sama dengan gaya dibagi massa sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Berikutnya kita menghitung kecepatan akhir atau VT sama dengan V0 plus AT. Kita bisa menghitung VT sama dengan A kali T. Karena V0 nya 0, kita tinggal mengalikan VT sama dengan A kali T sama dengan 10 dikalikan 15. Ketemunya sama dengan 150 meter per sekon. Kita hitung besarnya EK akhir sama dengan setengah mv kuadrat. Setengah dikalikan massanya 10 dikalikan V dikuadratkan, yaitu 150 kuadrat. EK akhir sama dengan 112.500 joule. Contoh soal yang kedua. Seseorang mendorong mobil bermassa 800 kg yang semula diam karena mogok, hingga pada akhirnya mobil tersebut bisa bergerak dengan kecepatan 4 meter per sekon. Berapa besar usaha yang telah dilakukan oleh orang itu? Diketahui massa mobil 800 kg, V0-nya 0, V akhirnya atau VT sama dengan 4 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah berapakah usahanya, atau W-nya sama dengan berapa? Jawab, W sama dengan delta EK, atau EK akhir dikurangi EK awal, atau sama dengan setengah M dalam kurung V2 kuadrat dikurangi V1 kuadrat, sama dengan 6400 joule. Yang kedua, EP atau energi potensial adalah energi yang dimiliki oleh benda karena kedudukannya. Dalam hal ini berhubungan dengan ketinggiannya dari acuan tertentu. Dinyatakan sebagai EP sama dengan M kali G kali H. M adalah massa benda dalam satuan kilogram, G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, H adalah ketinggian benda diukur dari permukaan tanah dalam satuan meter. Dalam hubungannya dengan usaha, dinyatakan sebagai W atau usaha sama dengan delta EP. Keterangannya adalah
usaha yang dilakukan oleh gaya resultan yang bekerja pada suatu benda besarnya sama dengan perubahan EP pada benda tersebut, yaitu EP akhir dikurangi EP awal. Contoh soal. Nomor 1. Sebuah lampu gantung bermasa 5 kg terjatuh dari tiang penyangga setinggi 8 meter. Pertanyaannya adalah hitunglah besar EP lampu setelah bergerak vertikal ke bawah selama 1 detik dan besar usaha yang terjadi. Diketahui massa lampu adalah 5 kg, kemudian V0 mula-mula dia diam, berarti V0-nya 0, H1 sama dengan 8 meter tinggi mula-mula, kemudian waktu setelah dia bergerak turun dihitung T sama dengan 1 sekon. Mula-mula lampu ada di situ, posisi awal, kemudian di detik pertama dia ada di posisi ini, dia jatuh vertikal ke bawah. H1 adalah tinggi mula-mula yaitu 8 meter, H2 adalah tinggi lampu diukur dari tanah, dan perubahan ketinggian pada selang waktu 1 detik. Berapakah EP dan berapakah usaha yang terjadi? Yang pertama kita menghitung delta H dulu. Delta H sama dengan V0T plus setengah GT kuadrat. Kita menggunakan rumus GLBB vertikal ke bawah. V0-nya mula-mula 0, kemudian plus setengah kali 10 kali 1 kuadrat sama dengan 5 meter. Berarti delta H atau perubahan ketinggiannya di detik pertama itu sama dengan 5 meter. Maka kita bisa menghitung H2 itu sama dengan 3 meter. EP di kedudukan ini dinyatakan sebagai EP sama dengan M kali G kali H2, yaitu 5 dikalikan 10 dikalikan 3 sama dengan 150 Joule. Itu adalah EP-nya. Setelah kita bisa menghitung EP, kita hitung besarnya usaha di sini yang dinyatakan sebagai W sama dengan delta EP sama dengan EP akhir dikurangi EP awal. Kalau kita masukkan MGH2 dikurangi MGH1, atau secara matematis boleh dituliskan sebagai MG dalam kurung H2 min H1 sama dengan 5 dikalikan 10 dikalikan 3 dikurangi 8 sama dengan minus 250 Joule. Jadi usaha di sini bernilai negatif karena ketinggiannya berkurang. Karena ketinggian benda berkurang, di sini menyebabkan besarnya usaha sama dengan minus 250 Joule. Di bagian C berikutnya kita membahas mengenai usaha oleh gaya konservatif. Yang pertama adalah usaha oleh gaya berat. Di sini ada sebuah balok di bagian bawah bidang miring. Kemudian di sana adalah W sin alfa, hasil penguraiannya W ya, W sin alfa. Mula-mula tinggi balok adalah H1, kemudian balok bergerak ke atas di posisi berikutnya dengan ketinggian yang sekarang adalah H2. Panjang lintasan yang ditempuh atau perpindahannya sama dengan delta X. Sepanjang ini delta X-nya. Usaha dinyatakan sebagai W sama dengan min W sin alfa dikalikan delta X. Ingat ya, di sini W besar itu adalah usaha, di sini W kecil adalah berat. Atau usaha sama dengan min M kali G kali H2 min H1 atau delta H. Jadi ada dua cara. Cara pertama kita menggunakan cara yang di atas, menggunakan min W sin alfa dikalikan delta X. Yang kedua kita menggunakan min M G kali delta H. Kenapa negatif? Karena di sini arah perpindahannya ke atas, arah perpindahan benda ke atas, tetapi arah W sin-nya, arah W sin alfanya itu ke bawah, maka negatif. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya berat benda di antara dua kedudukan tidak bergantung pada lintasan yang ditempuh, tapi hanya bergantung pada kedudukan awal atau H1 dan kedudukan akhir atau H2. Yang kedua, usaha oleh gaya gravitasi Newton. Di sini ada planet bumi misalnya. Ini merupakan titik pusatnya. Arah gravitasinya kita gambarkan arahnya ke bawah. Ini adalah arah gaya gravitasi Newtonnya. Kemudian benda mula-mula di posisi 1 dipindahkan naik ke posisi 2. Jadi kalau kita perhatikan arah perpindahannya ke atas,
arah gaya gravitasinya ke bawah. Antara posisi 1 ke posisi 2 itu perpindahannya dinyatakan sebagai delta R. Besar usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi Newton untuk memindahkan benda dari posisi 1 ke posisi 2 dinyatakan sebagai V12 sama dengan min F kali delta R. Muncul tanda negatif di sini karena arahnya berlawanan dengan arah perpindahan, atau dinyatakan sebagai V gravitasi usaha oleh gaya gravitasi sama dengan G besar kali M planet kali M benda dalam kurung 1/R2 min 1/R1. Keterangannya adalah besar usaha yang dilakukan oleh gaya gravitasi Newton ditentukan oleh posisi awal yang berjarak R1 dari pusat bumi dan posisi akhir benda yang berjarak R2 dari pusat bumi. Usaha yang ketiga yaitu usaha oleh gaya pegas. Pada keadaan belum diapa-apakan, di bagian gambar atas ini dia masih statis, belum didorong ataupun belum ditarik. Di sini dinyatakan sebagai X0 atau simpangannya sama dengan 0. Di gambar kedua, di posisi 1, itu baloknya ditarik ke kanan sejauh X1, kemudian balok ditarik lagi ke kanan sejauh X2. Di sini keterangannya adalah box dipindahkan dari posisi 1 atau X1 ke posisi 2 atau X2. Perpindahan yang terjadi adalah delta X. Jadi ini jarak antara X1 ke X2 itu adalah delta X. Usaha oleh gaya pegas dinyatakan sebagai V pegas sama dengan min F pegas dikalikan delta X, atau V pegas sama dengan min setengah K. K itu adalah konstanta pegas dikalikan ini dalam kurung X2 kuadrat min X1 kuadrat. Keterangannya adalah besar usaha yang dilakukan oleh gaya pegas ditentukan oleh posisi awal pegas atau X1 dan posisi akhir pegas atau X2. Kesimpulan mengenai usaha oleh gaya konservatif adalah besar usaha oleh gaya berat, gaya gravitasi Newton, dan gaya pegas hanya dipengaruhi oleh posisi awal dan posisi akhir benda. Artinya, besar usaha tersebut tidak dipengaruhi oleh lintasan yang ditempuh benda. Jadi, gaya berat, gaya gravitasi Newton, dan gaya pegas merupakan gaya konservatif. Contoh soal nomor 1. Sebuah box logam bermasa 25 kg berada pada permukaan bidang miring licin pada posisi 1. Di sini. Karena pengaruh kemiringan yaitu alfa sebesar 30 derajat, box bergeser ke posisi 2 sejauh 4 meter. Dia turun ke posisi 2. Berapakah usaha yang dilakukan oleh gaya berat pada box logam? Dari soal ini, kita bisa lihat bahwa dia memiliki perpindahan atau S sebesar 4 meter. W sin alfa ini adalah gaya yang menyebabkan box bisa bergerak ke bawah. Diketahui M sama dengan 25 kg, alfanya 30 derajat, dan S perpindahan sama dengan 4 meter. Yang ditanyakan adalah berapakah usaha yang terjadi. Kita ada dua cara. Cara pertama adalah menggunakan rumus W sama dengan W sin alfa kali S. Kalau kita masukkan angkanya, M 25 kg dikalikan gravitasinya 10 dikalikan sin alfa adalah setengah dikalikan S perpindahan adalah 4, ketemunya 500 Joule. Itu adalah cara pertama. Berikutnya cara kedua, kita menggunakan konsep gaya konservatif. Kita lihat di sini ada perubahan tinggi yaitu delta H. Dari posisi awal di titik 1 ke posisi akhir di titik 2, delta H merupakan perubahan tingginya. Kita masukkan usaha oleh gaya konservatif sama dengan min M kali G kali H2 min H1 atau delta H di sini. Kalau kita masukkan sama dengan min 25 dikalikan 10 dikalikan dalam kurung min 4 dikalikan sin 30. Ketemunya sama yaitu 500 Joule. Itu adalah cara kedua. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Nomor 2, sebuah benda bermasa 200 kg mula-mula berada di permukaan bumi lalu dipindahkan ke ketinggian 5.500 km dari permukaan bumi.
Berapakah besar usaha yang dilakukan pada benda tersebut? Diketahui massa benda 200 kg, massa bumi 5,98 kali 10 pangkat 24 kg. R1 itu merupakan jari-jari bumi, yaitu 6,375 kali 10 pangkat 6 meter. H, ketinggian dari permukaan bumi sama dengan 5.500 km. G sama dengan 6,67 kali 10 pangkat min 11 Newton meter kuadrat per kilogram kuadrat. Yang ditanyakan adalah besar usaha yang dilakukan untuk benda berpindah dari posisi 1 ke posisi 2 atau W12, besarnya berapa? Oke, kita jawab di sini. Hitung terlebih dahulu besarnya R2. R2 merupakan posisi akhir, yaitu sama dengan R1 ditambah H. 6,375 kali 10 pangkat 6 plus 5,5 kali 10 pangkat 6. R2 sama dengan 11,875 kali 10 pangkat 6 meter. Kita masukkan besarnya W12 sama dengan G dikalikan M bumi dikalikan M benda dalam kurung dikalikan 1 per R2 min 1 per R1. Kalau kita masukkan, hasil akhirnya adalah W12 sama dengan minus 5,8 kali 10 pangkat 9 Joule. Contoh soal ketiga. Sebuah pegas dengan konstanta K sama dengan 20 Newton per meter yang ujungnya dikaitkan ke dinding dan ujung yang lain dikaitkan dengan beban mula-mula disimpangkan sejauh 5 cm dari posisi seimbangnya, lalu ditarik lagi sejauh 15 cm. Berapakah besar usaha yang dilakukan oleh gaya pegas pada benda? Diketahui K sama dengan 20 Newton per meter, X1 sama dengan 5 cm, dan X2 sama dengan 15 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah W-nya. Jawab, W pegas sama dengan, rumusnya adalah min setengah K dalam kurung X2 kuadrat min X1 kuadrat. Kalau kita masukkan angkanya, ketemunya W pegas sama dengan minus 0,2 Joule. Oke, terima kasih atas perhatian kalian. Kita akhiri untuk bagian kedua ini. Pada pertemuan berikutnya kita masuk membahas mengenai hukum kekekalan energi mekanik. Terima kasih dan selamat belajar.